Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang saya hormati para penonton, ya, para pemirsa dan seluruh peserta didik, terkhusus keluarga besar SMK Tunas Harapan Pati. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, kenikmatan iman, kenikmatan ihsan, taufik dan hidayahnya, yang mana semoga kenikmatan ini senantiasa kita bisa menjaganya sampai akhir hayat kita. Tak lupa kenikmatan syihat wal afiyat, sehingga kita masih mampu beraktivitas, ya, seperti biasanya, terkhusus meneruskan pembelajaran kita sehari-hari. Baik, pada pertemuan kali ini, ya, saya akan membahas yaitu materi bab 12, melanjutkan materi yang kemarin, yaitu berjudul menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Ya, menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Ya, jadi di sini kata-kata yang kita pakai adalah menjaga. Kenapa demikian? Karena seperti yang sudah kita tahu, manusia tidak mungkin sebagai hanya makhluk individu. Artinya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain, ya, yaitu yang saling baik dalam hal berhubungan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, namun sebagai manusia inilah, ya, dalam pergaulan kita sehari-hari dijaga oleh hukum-hukum agama, termasuk diantaranya adalah norma sosial. Nah, dalam hal ini Islam juga memerintahkan umatnya untuk senantiasa menjaga pergaulan agar senantiasa menjadi pergaulan yang sehat sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam bab ini, ya, kita akan bertemu dengan dua ayat yang akan kita bahas, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2. Nah, ya, mari kita baca bersama-sama dulu untuk Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Ya, saya ulangi lagi dan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Ya. Baik, dalam Quran surat Al-Isra ini artinya adalah dan janganlah kamu mendekati zina. Ya, zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, jadi dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Shadaqallahul adzim.
Ya, penjelasan dari ayat ini, ya, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Jadi di ayat ini Allah melarang kita manusia, ya khususnya sebagai seorang mukmin, jangan melakukan perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada zina. Ya, misalnya perkara-perkara yang mendekatkan kita kepada zina diantaranya adalah satu, ya, diantaranya adalah berpacaran. Ya, kepacaran, iya, pacaran tidak ada ajaran di dalam Al-Quran. Bahkan banyak ya kita jumpai orang-orang yang berpacaran sering kali dan memang tidak bisa dipungkiri selalu melakukan hal-hal yang dilarang agama, termasuk adalah zina. Kebanyakan dimulai dari berpacaran. Ya. Hal lain yang mendekatkan kepada perbuatan zina diantaranya adalah tidak bisa menjaga pandangan. Di antaranya yang paling ekstrim di sini, yang paling luar biasa adalah tidak mampu memilih tontonan-tontonan yang sesuai dengan norma agama dan lain sebagainya. Di antaranya seringnya menonton video porno. Ya, tidak hanya sering, 1 kali, 2 kali, itu juga termasuk perkara yang mendekatkan diri kepada zina. Mengapa demikian? Maka kita bisa lihat, ya, banyak kasus ya di televisi, banyak kasus pemerkosaan yang terjadi. Itu kebanyakan lantaran diantaranya adalah pelakunya sering menonton video porno. Ya, terlebih lagi ketika pelaku ini ya kemudian mempunyai pacar. Ya, nah dengan mengkonsumsi, menonton video porno inilah ya akhirnya pemuda-pemudi merasa ingin tahu, ya, merasa penasaran, ya, bawaan sebagai sifat manusia memiliki nafsu biologis, akhirnya dia mencoba merayu pasangannya untuk sama-sama melakukan hal-hal yang dilarang agama tersebut, yaitu zina. Makanya ya menonton video porno dan diantaranya berpacaran itu termasuk hal-hal besar yang menjerumuskan kita kepada perzinahan. Terlebih lagi ketika sudah berpacaran, ya nanti mencari tempat yang sepi untuk berduaan. Nah, inilah yang sangat rentan sekali ya untuk melakukan perbuatan zina. Makanya Rasulullah sendiri melarang kita untuk berduaan di tempat sepi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Ya, itu sangat larangan sekali. Sekalipun itu mungkin bukan pacar kita, tapi selama itu bukan mahram kita, Nabi telah mewanti-wanti untuk kita jangan melakukan hal tersebut. Ya, makanya ayat ini ya menggunakan kalimat wala taqrabu, dan jangan mendekati. Ya, kenapa mendekati? Iya, karena seseorang ya biasanya itu melakukan sesuatu itu pada awalnya adalah dari mendekati, ya, mendekat kemudian ingin ya mempelajari lebih lanjut dan kemudian melakukan, apalagi di sini adalah hal-hal yang dilarang agama, ya. Makanya wala taqrabuz zina. Lantas di situ menggunakan kata-kata wala taqrabu, dan jangan mendekati zina. Loh, kata yang di situ kan adalah mendekati, bukan melakukan. Berarti ya dalam pemikiran kita yang salah. Oh, yang dilarang cuma mendekati. Berarti kalau melakukan ya sama saja, malah lebih parah. Karena apa? Ya, mendekati itu sesuatu yang kecil, sementara melakukan itu sesuatu yang besar.
Jangan sampai salah paham. Sama halnya ketika ya kita menemui tiang listrik, ya, tiang listrik di situ dituliskan jangan mendekat, tegangan tinggi. Nah, dalam pikiran kita ya itu mendekat saja tidak boleh, apalagi sampai kita memegang ataupun lain sebagainya. Makanya di sini di ayat ini, dan janganlah kamu mendekati zina. Ya, zina dilanjutkan, innahu kana fahisyah. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji. Kenapa? Karena yang namanya zina adalah perbuatan syaitan, perbuatan binatang. Ya, karena apa? Dalam pengertian bahasa Arab, al-insan, al-insanu hayawanun natikun. Ya, jadi manusia adalah hewan, ya, hewan. Artinya apa? Kita dengan kambing mungkin memiliki sisi yang sama, makan, minum, dan lain sebagainya. Dan diantaranya kita dengan hewan-hewan yang lain adalah memiliki nafsu biologis atau nafsu seksual. Nah, cuma ya yang membedakan kita adalah pada kata natikun. Ya, al insanu hayawanun natikun. Manusia adalah hewan yang berpikir. Maka sudah barang tentu kita sebagai manusia yang diberi potensi akal berpikir untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tentu kita tidak boleh asal-asalan ikut, ya, seperti halnya binatang, ya, asal suka ya kenapa tidak, asal punya pangkat ya yang kecil sikat saja. Itu cara-cara binatang. Maka dari itu dalam menyalurkan biologis kita, ya, Allah mengaturnya, yaitu yang akan kita bahas insya Allah nanti di kelas 12 dalam bab nikah, ya. Makanya di sini zina itu perbuatan keji, karena termasuk zina itu adalah perbuatan binatang. Kemudian dan suatu jalan yang buruk. Kenapa? Iya, di dalam aturan Islam berzina itu nantinya anaknya tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Ya, dalam artian termasuk diantaranya adalah jika ya bapaknya meninggal, walaupun itu memang aslinya bapak biologis, kalaupun memang anak tersebut adalah anak hasil zina, maka ya nanti ketika bapaknya meninggal dalam aturan Islam, anaknya tidak bisa mendapatkan harta warisan. Termasuk diantaranya adalah anak tersebut tidak bisa dibinkan kepada bapaknya. Ya, contoh, umpamanya si A dan B berzina, kemudian lahirlah si C. Ya, maka ya seumpamanya si A ini adalah laki-laki dan si B adalah perempuan, C ini anaknya, kemudian si A itu nanti meninggal, ya, maka si C tidak bisa mendapatkan warisan. Dan si C, ya, sekalipun itu bapaknya adalah si A, maka ya si C tidak bisa membinkan atau memanggil, ya, dalam istilah nasab membinkan bin si A. Ya, itu diantaranya kenapa disebut suatu jalan yang buruk. Ya, nah demikian itulah diantaranya isi dari Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, diantara diantaranya yang lain adalah ketika anak hasil zina ini perempuan, ya, ketika anak hasil perzinahan adalah seorang perempuan, maka nanti ketika akad nikah, ya, ketika akad nikah, maka bapaknya tidak bisa menjadi walinya. Walaupun itu adalah memang bapak biologisnya. Ya, itulah kenapa Allah sangat
mengutuk sekali perbuatan zina. Ya, bahkan kalau yang lain, dosa-dosa yang lain mungkin tidak ada ayat secara eksplisit, secara terperinci menjelaskan untuk jangan mendekat. Tapi untuk yang zina ini Allah memfirmankan wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Ya. Nah, demikian itu tentang isi Quran surat Al-Isra ayat 32. Kemudian kita lanjutkan lagi kepada Quran surat An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jadatin wa la ta'khudkum ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Saya ulangi ya. Az-zaniyah, bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Ya, demikian ya untuk cara praktek membaca Quran surat An-Nur. Untuk penjelasannya kita insya Allah lanjutkan di lain waktu. Semoga saja kita dipertemukan Allah kembali dengan suasana yang lebih baik lagi. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.